Episode 9. Suamiku seorang CEO. Ini uang buat bayar kopi. Harlan menyodorkan uang lembaran ratusan ribu 5 lembar. Gak usah mas, gratis aja. Kau sedang jualan? Aku tidak ingin digratiskan, ambillah ini. Harlan menarik tangan Lupita dan menaruh di telapak tangannya. Mata Lupita terbelalak, 500 ribu. Mas, ini banyak sekali. Harga kopi cuma 4.000 kok. Ambil saja kembaliannya untukmu, tadi aku habis dapat bonus dari bosku. Ujar Harlan berjalan ke arah motornya. Terima kasih banyak mas, hati-hati di jalan. Harlan tersenyum dan engsung pergi begitu saja meninggalkan Lupita yang terlihat bingung. Apa nggak salah nih orang, bayar kopi 500 ribu. Ini rezeki paman. Lupita tersenyum sumringah. Pagi itu Harlan sudah selesai berpakaian, jas biru retro menambah kesan elegan dengan sepatu kulit hitam mengkilap. Sentuhan terakhir ia memakai pomade pada rambutnya, terlihat maskulin. Aroma minyak wangi, Louis Vuitton, buatan Perancis biasa dipakai para sultan dan bos-bos berkelas menambah kesan misterius bagi pemakainya. Sosok Harlan yang tegas, dingin dan galak itu, ia tunjukkan hanya pada klien dan semua karyawannya. Tapi di sisi lain sikap manisnya akan ia berikan pada orang yang ia sukai, begitulah sifat asli dari Tuan Georgi Vandeles. Seperti biasa Makisah sudah menaruh beef stick dan sandwich di atas piring untuk diberikan pada Harlan, satu gelas susu murni berada di samping piring. Makanlah nak, hari ini kau akan menghadiri rapat bukan? Iya Mak. Kau tidak perlu berkeliling Jakarta lagi, urus perusahaanmu. Ini perusahaan perdanamu di Jakarta, Mak, gak mau kau melupakan identitasmu Lan. Mak, tenang saja ya, aku bisa tempatkan diriku di mana saja, aku tidak pernah lupa posisiku sebagai seorang Georgi Vandeles dan juga sebagai Harlan. Itu dua karakter yang berbeda Mak, gugis seperti yang Mak lihat sekarang, kalau sosok Harlan adalah pria sederhana. Ujar Harlan sambil memasukkan potongan beef stick ke mulutnya. Makisah menghela nafas panjang, ya sudah terserah kau saja, yang terpenting kau bisa jaga diri di negara orang. Tentu saja Mak. Will. Siap Tuan. Tolong kau belikan ponsel harga di bawah 2 jutaan. Hah? Apa aku gak salah dengar Tuan? William membelalakkan matanya. Untuk siapa ponsel murah itu Tuan? Gak usah banyak tanya, belikan saja sesuai perintahku. Apa kupingku bermasalah? Mulai kapan Tuan muda tertarik dengan ponsel murahan kayak gitu? Bukankah ia memiliki koleksi ponsel yang harganya ratusan juta? William membatin, ia masih tercengang dan dibuat bingung oleh tuannya. Will. Iya Tuan. Kau sedang memikirkan apa? Cepat habiskan makanmu, kita harus cepat sampai kantor. Perintah Harlan, mengambil gelas susu dan meminumnya habis. Aku berangkat dulu Mak. Mencium kening dan punggung tangan Makisah. Hati-hati di jalan nak, semoga hari-harimu bahagia. Makisah mengelus lembut kepala Harlan. Berbeda dengan William yang notabene asli orang Belanda dan tinggal besar di sana, tidak ada cium tangan pada orang tua karena memang begitu tradisi budaya orang Barat. Mobil sudah meninggalkan kediaman Harlan. Mereka menuju perkantoran baru milik Harlan yang berada di daerah Kuningan, Jakarta. 1,5 jam perjalanan, mobil sampai di depan gedung perkantoran. Harlan turun setelah bodyguard membukakan pintu, ia didampingi asistennya William masuk ke dalam perkantoran berlantai 15 itu. Sambutan hangat dari para karyawan dan jajaran penting di perusahaan hadir dan berdiri memberikan sambutan. Selamat datang Tuan Presdir. Ucapan para karyawan dan seluruh yang hadir memberikan ucapan selamat datang sambil membungkuk memberi hormat. Harlan berjalan melewati mereka dengan tatapan dingin dan sorot mata tajam, bahkan aura kehadirannya sangat menakutkan bagi yang melihatnya. Begitulah sosok Harlan yang misterius, ia tidak ingin kehidupan pribadinya terganggu apalagi sampai dunia luar tahu siapa ia sebenarnya. Seorang pria pewaris tunggal perusahaan permata dan berlian terbesar di Belanda negara asalnya, ia sangat menutup rapat soal itu. Setelah berjalan menuju lift, diikuti belasan para bodyguard di belakangnya.
Harlan masuk ke dalam kantor pribadinya, ruangan yang luas dengan karpet merah sebagai lantainya. Cat putih dipadu warna abu-abu terkesan sederhana tapi romantis. Terasa nyaman bila berada di dalam ruangan itu, menunjukkan sifat asli si pemilik perusahaan. "Will, panggil bagian personalia," kata Harlan yang sudah duduk di kursi presidirnya. "Baik Tuan." William mulai menekan tombol telepon ke line bagian personalia untuk datang ke ruangan presidirnya. "Tok tok, tok. Masuk." "Pagi Tuan Presidir." Membungkuk. "Kau yang mengurus lamaran pegawai?" "Iya Tuan, dan semuanya sudah selesai. Laporan kerja dan daftar pegawai sudah saya serahkan pada asisten William." "Benar Tuan Muda, aku sudah pernah memberikan daftar karyawan baru, tapi Tuan tidak membacanya." "Kau diam Will, aku tidak memintamu untuk bicara." "Maaf Tuan. Kau cari nama pelamar Lupita Aryani, sekarang." "What? Tapi Tuan, surat lamaran itu sudah tertumpuk di dalam karung, karena begitu banyaknya antusias pelamar hingga mencapai ribuan, bagaimana aku harus mencarinya?" "Itu tugasmu. Kalau kau tidak mau, lebih baik mundur sekarang." Baik Tuan, aku akan mencarinya sekarang." "Bagus. Lakukan sekarang." "Maafkan saya Tuan, saya permisi." Pria bertubuh tambun itu gemetaran dan berjalan keluar setelah membungkuk. "Sebenarnya siapa yang Tuan Georgi cari?" gumam William dalam hati. "Tuan, sebentar lagi meeting dengan para pejabat perusahaan akan dimulai. Tunggu sampai personalia menemukan surat lamaran itu," ujar Harlan. "Hah? Sepenting itukah sampai harus menunda meeting penting?" batin William, tak percaya. William terus menunggu dengan cemas. Pasalnya para pejabat terus memberi pesan di ponselnya menanyakan meeting kapan dimulai. 1 jam kemudian kepala personalia datang dan memberikan surat lamaran yang diminta tuannya. Harlan membuka map coklat itu dan membacanya. "Hubungi wanita ini untuk bekerja di perusahaanku. Tapi Tuan, ia hanya lulusan diploma dan belum ada pengalaman kerja, sedangkan yang kita butuhkan S1 dengan kualitas dan pengalaman yang banyak. Untuk sementara taruh ia sebagai pekerja magang dengan kontrak kerja 2 tahun." "Baik Tuan." Harlan tersenyum puas, lalu ia pergi bersama William menuju ruangan meeting. Episode 10. Pagi itu matahari tampak cerah, secerah wajah Lupita yang berseri-seri. Bagaimana tidak bahagia, Lupita mendapat panggilan kerja di perusahaan Vandeles walau sebagai karyawan magang. Dengan berjalannya waktu, sudah 1 bulan 2 minggu Lupita bekerja sebagai seorang arsitek pegawai magang, dan untuk bekerja di perusahaan asing tidaklah mudah. Lupita harus bekerja keras dan jujur, ia juga harus bisa bekerja sama dengan karyawan yang baru saja ia kenal dengan sifat dan karakter yang berbeda. "Lupita!" teriakan Lolita dari luar kamar. Bagi Lupita suara keras Surti dan Lolita sudah biasa setiap harinya ia dengar. "Ceklek. Bisa gak sih kalau manggil tuh gak perlu teriak-terjak. Berisik tahu. Jangan sombong lu. Mentang-mentang lu udah kerja, gue mau minta uang listrik." "Apa? Minta uang listrik? Baru bulan kemarin aku kasih ibumu uang 2 juta untuk 1 bulan. Lupi, kau pikir cukup uang 2 juta 1 bulan?" "Hah? Listrik ini tiap hari dipakai ya kudu dibayar tagihannya. Uang kemarin sudah habis buat kebutuhan sehari-hari. Bibi udah gak punya uang lagi sekarang minta uang untuk bayar listrik. Bibi keterlaluan. Kan paman juga ngasih hasil dari warung setiap hari. Lu pikir cukup pemberian pamanmu? Kalau cuma ngandelin jualan kopi sama gorengan gak bakal cukup. Belum buat bayar cicilan uang rentenir setiap hari, kalau gak ambil uang bank keliling kita semua gak bisa makan tahu. Ini listrik udah 3 bulan belum dibayar, lu mau listrik mati, mau mandi di mana kalau air mati?" Celoteh Surti panjang lebar yang membuat Lupita pusing mendengarnya. "Baiklah Bi, akan aku kasih, tapi benar-benar harus Bibi bayarkan untuk tagihan listrik. Kau pikir bibimu mau korupsi?" "Sebentar." Lupita menutup pintu dan berjalan ke lemari. Ia membuka sebuah laci tempat menaruh uang.
Gajiku sebulan sebagai karyawan magang hanya 5 juta, sebulan lalu aku sudah beri Bibi 2 juta, sisa uangku tinggal 1,5 juta buat sehari-hari, 2 minggu lagi baru aku dapat gaji. Lupita tampak bingung untuk membagi sisa uangnya, padahal buat ongkos dan makan siang di kantor saja ia sangat irit, makan pun di warteg seadanya. Ia sebenarnya sangat kesal karena bibinya sangat boros dan masih kasar padanya. Padahal Lupita ikut membantu kebutuhan sehari-hari, karena ia kasihan pada pamannya yang bekerja keras hanya menjual kopi dan gorengan, belum lagi hutang bank keliling yang pamannya ambil untuk menutupi kebutuhan di warung, gali lobang tutup lobang seperti itulah setiap harinya. Melati menutup pintu lemari dan menguncinya. Ia mengambil tas kerjanya dan berjalan keluar kamar. Ini Bi, uangku tinggal buat ongkos dan makan siang sampai 2 minggu ke depan, jadi tolong Bibi bayarkan buat listrik. Surti menerima uang dari tangan Lupita dan menghitungnya, cuma 800. Kita harus bayar 1,8 juta untuk 3 bulan. Ya Allah Bi. Bibi pikir aku uang dari mana? Aku baru sebulan setengah bekerja, itu pun masih training dan hanya karyawan magang. Ujar Lupita. Ia langsung melangkah pergi berjalan ke depan meninggalkan bibinya dan Lolita yang terus ngoceh gak jelas. Mobil angkot sudah sampai di depan halte, Lupita naik tangga penyeberangan, karena posisi perkantoran milik Vandeles ada di seberang. Untuk sampai di perusahaan harus memakai tangga penyeberangan karena tidak bisa lagi lewat jalur bawah yang melintasi roda 4 dan roda 2. Lupita sudah sampai di depan gedung perkantoran Vandeles. Pintu kaca terbuka otomatis saat orang keluar masuk. Saat Lupita sudah berada di dalam ruangan ia menyapa dengan sopan para karyawan yang lewat. Sebuah mobil sedan hitam memasuki gedung perkantoran Vandeles. Sebelum keluar mobil seorang pria berbicara pada asistennya. Will, saat aku masuk ke dalam gedung itu, kau suruh semua karyawan untuk menundukkan wajahnya, tidak ada yang boleh melihat wajahku. Kalau melanggar aku pecat hari ini juga. Memangnya kenapa Tuan? Apakah ada yang salah dengan mereka, hingga Tuan membuat peraturan baru? Nggak usah banyak tanya, lakukan apa yang aku perintahkan. Baik Tuan. Cih. Kenapa juga Tuan Georgi mulai aneh? Nggak biasanya ia seperti ini. Apa setelah ia pulang dari Belanda membuat perubahan pada dirinya? Gumam William dalam hati. Ia keluar dari mobil dan berjalan masuk ke dalam gedung. William mulai berbicara pada bagian resepsionis dan meminjam mikrofonnya. Selamat pagi semua, hari ini Tuan Georgi Vandeles sudah kembali dari Belanda, dan akan memasuki ruangan. Diwajibkan pada seluruh karyawan yang berada di ruangan ini harus menundukkan wajahnya di saat Tuan Besar Georgi masuk ke dalam, bila melanggar akan kami pecat. Sekian dan terima kasih. Suara bisik-bisik dari para karyawan pun mulai terdengar, mereka mau tak mau harus mengikuti perintah CEO-nya sendiri daripada harus dipecat. William berjalan keluar lagi menuju mobil dan membuka pintu belakang untuk tuannya. Sudah beres Tuan, silakan keluar. Harlan keluar dari dalam mobil, pria tampan berharisma itu memakai kacamata hitamnya dengan setelan jas biru retro. Sepatu kulit hitam yang mengkilap menambah daya tarik seorang Harlan. Ia berjalan masuk ke dalam ruangan diikuti asisten pribadinya dan beberapa bodyguard di belakangnya. Harlan melihat semua karyawan berdiri berjejer dengan wajah tertunduk. Saat Harlan berjalan, IAL melihat Lupita sedang berdiri dengan wajah tertunduk dalam. Harlan sempat berhenti dan tersenyum manis. Lupita, hampir 2 bulan kita tidak bertemu. Setelah kau dapat pekerjaan di kantorku, aku harus pulang ke Belanda, tapi kenapa aku selalu teringat padamu? Gumamnya dalam hati. William sengaja berdehem dan membuyarkan lamunan Harlan, agar ia tidak berhenti dan terus berjalan. Ada apa dengan Tuan Georgi? Kenapa ia menatap anak training itu? Batin William tak tenang. Tuan maaf, apa Anda bisa melanjutkan? Kata William memperingati. Harlan menoleh pada William dan melanjutkan langkahnya menuju pintu lift. Semua karyawan bernafas lega saat CEO yang terlihat dingin itu sudah berjalan menjauh.
Mereka semua masuk ke dalam ruangan dan menjalani tugasnya masing-masing. Sementara Lupita selalu jadi bulan-bulanan teman satu kantornya, karena ia hanya dianggap karyawan magang biasa jadi mudah disepelekan. Lupita kau antar desain gambar ini ke bagian percetakan ya. Lupita sekalian kau fotokopi gambar desain ini ya. Lupita jangan lupa kau ambilkan berkas yang harus aku desain sekarang. Kedua tangan Lupita penuh dengan berbagai macam kertas desain dan file yang menumpuk. Begitu banyak tugas yang teman-temannya berikan untuk ia kerjakan. Lupita gadis yang baik dan pekerja keras, ia tidak pernah menolak atau membantahnya. Baginya pekerjaan yang ia dapatkan adalah sebuah tugas dan tidak boleh ditolaknya. Lupita mulai keluar ruangan dan berjalan menuju lantai yang berbeda.